Baik, perkenalkan nama saya Agustina Vidi Derosari, NIM 1803030054, kelas B semester 5, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada video ini merupakan video sebagai video ujian tengah semester yang dengan judul Fenomena Pembangunan Pabrik Semen dan Tambang di Manggarai Timur. Baik, saya akan menjelaskan. Di Manggarai Timur ada salah satu kabupaten di Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai, tepatnya pada tanggal 17 Juli 2017. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu faktor lepasnya daerah ini dari kabupaten induk adalah karena memiliki potensi sumber daya alam yang subur dan berlimpah. Ini adalah fakta yang mengatakan bahwa bumi Manggarai Timur merupakan karunia dari Tuhan. Sumber daya alam yang melimpah ini diharapkan dapat dinikmati oleh rakyat. Akan tetapi, ternyata tidak sedikit para pejabat yang menyelewengkan. Sumber daya alam Manggarai Timur kerap disalahgunakan oleh segelintir orang. Sebenarnya hal ini menjadi sesuatu yang sudah tidak asing lagi di kalangan elit politik. Sejak lama, Manggarai Timur sudah menjadi objek rebutan para pejabat yang berprofesi sebagai makelar penjualan aset milik warga. Banyak sekali sumber daya alam di Manggarai Timur dijual murah oleh para pejabat. Akhir-akhir ini, berbagai media di Nusa Tenggara Timur, baik media massa maupun media sosial, sangat aktif menyampaikan pemberitaan, diskusi dan wacana terkait dengan rencana pembangunan, pertambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT Istindo Mitra Manggarai atau IMM dan PT Singamera NTT. Pabrik ini akan dibangun di Kampung Lingkololok dan Kampung Luwuk, Desa Satarpanda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam perkembangannya, rencana ini menuai polemik lantaran banyak pihak yang tidak menyetujui. Mengapa penolakan warga setempat tidak terlepas dari rasa kepemilikan atas tanah yang merupakan warisan nenek moyang dan tanah sebagai tempat untuk berladang dan tanah juga yang menghasilkan berbagai kebutuhan untuk menyambung hidup masyarakat. Namun terlepas dari itu semua, tanah juga adalah identitas dari mereka sebagai orang Manggarai. Di sisi lain, pembangunan pabrik dilihat dari kacamata berbeda oleh pemangku kebijakan. Mereka beranggapan di balik pembangunan tersebut akan terjadi perubahan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini sedang memproses perizinan penambangan batu gamping dan pabrik semen di Desa Satarpunda di atas lahan seluas 600 hektar. Investor kini sedang berupaya membebaskan lahan, termasuk merelokasi 2 kampung untuk memuluskan eksploitasi batu gamping yang ada di bawahnya. Masyarakat diaspora Manggarai Raya menolak hal itu karena pertanian dan peternakan merupakan basis ekonomi masyarakat di saat ini. Pertambangan dan pabrik semen itu persis berdiri di lahan produktif yang merupakan basis ekonomi masyarakat dan jelas-jelas mengancam ketahanan ekonomi mereka dalam jangka panjang. Pro dan kontra terhadap masyarakat, penolakan perizinan tambang batu gamping dan pabrik semen di Kampung Lingkololok dan Luwuk, Desa Satarpunda di Manggarai Timur hingga kini masih terus berlanjut. Beberapa organisasi elemen masyarakat dan warga setempat Desa Satarpunda, lembaga agama, aktivis maupun mahasiswa mendesak pemerintah setempat dan Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat untuk membatalkan seluruh perizinan tambang batu gamping dan pabrik semen di Kampung Lingkololok dan Luwuk tersebut. Penolakan tambang batu gamping dan pabrik semen di Kampung Lingkololok dan Luwuk bukan suatu tanpa alasan yang jelas. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat
tentang bagaimana dampak dari batu gamping dan pabrik semen bagi kehidupan ekonomi warga setempat dan generasi yang akan datang. Mengingat sebagian besar warga berprofesi sebagai petani dan sumber mata pencarian berasal dari hasil perkebunan dan persawahan. Jika terjadi pembangunan tambang batu gamping dan pabrik semen di sekitar tempat tinggal warga desa Satarpunda, maka ketahanan pangan dan kesejahteraan warga setempat belum tentu bisa terjamin oleh pihak perusahaan. Mengingat sebelumnya ada pembangunan tambang batu mangan yang macet di Serise, yaitu tetangga Lolok dan Luwuk, Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, yang menyisakan kehidupan ekonomi warga setempat tidak terjamin lagi akibat debu mangan hasil yang menutup area pertanian yang dibangun pada sebelumnya. Warga Kampung Luwuk dan Lingko Lolok, Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai, NTT, bersikeras menolak tambang mangan dan batu gamping serta pabrik semen karena perusahaan pernah meninggalkan lubang tanpa reklamasi. Pabrik semen ditolak dibangun di Luwuk, yang merupakan areal sawah produktif, sebab diperkirakan pabrik semen butuh air sebanyak 15.000 meter kubik per harinya. Hal itu akan berpengaruh secara drastis terhadap ketersediaan air untuk sawah dan konsumsi warga di desa itu. Sebagai seorang mahasiswa, di sini saya berada pada posisi kontra terhadap masalah ini. Mengapa saya tidak menyetujui? Karena di satu sisi dengan adanya pembangunan pabrik semen dan tambang di Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, tambang semen atau tambang apapun tidak akan membawa perubahan pada perbaikan ekonomi masyarakat. Tambang semen akan mengantar masyarakat ke lorong gelap, kesengsaraan, kemiskinan, dan penderitaan berlapis-lapis. Tambang semen tidak hanya merusak ekosistem lingkungan, tetapi juga akan merusak ekosistem sosial budaya. Budaya leluhur yang mempercayai alam akan memberi hidup pada masyarakat, seketika itu juga akan punah dan tercerai-berai jika pembangunan pabrik semen ini hanya akan menghilangkan ruang-ruang kelola masyarakat yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Akan ada alih fungsi lahan secara besar-besaran untuk membangun pabrik ini. Selain itu, akan ada pemindahan masyarakat di lokasi perencanaan pembangunan pabrik semen ini. Pemindahan ini bukan saja memindahkan bangunan fisik, tetapi juga menghancurkan peradaban masyarakat desa Satarpunda. Hal ini biasanya dilakukan oleh pemimpin yang historis terhadap peradaban masyarakatnya. Rencana pembangunan pabrik semen di Manggarai Timur ini merupakan suatu langkah yang sangat keliru. Sebab pembangunan pabrik semen yang tidak diimbangi dengan peningkatan permintaan hanya akan membuat masalah di industri ini semakin meningkat. Sebab pertambangan sebagai kegiatan yang paling merusak alam dan kehidupan sosial dilakukan oleh sekelompok orang dan hanya menguntungkan sekelompok orang. Dan untuk pihak pemerintah sebaiknya memikirkan kembali mengenai persetujuan pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur tersebut, karena akan ada berbagai masalah yang terjadi jika pembangunan pabrik semen dan tambang tersebut dilakukan. Dikatakan pula bahwa jika masyarakat menyetujui pembangunan pabrik semen dan tambang, pengusaha akan memberikan kompensasi bagi setiap masyarakat. Menurut saya itu adalah penarik semata-mata agar masyarakat dengan senang hati menyetujui pembangunan tersebut. Namun, apakah itu akan berlangsung secara terus-menerus? Kita juga tidak akan mengerti. Ataukah hanya sementara dan setelah itu pengusaha menjadi lupa dengan perjanjian tersebut dan masyarakat akan kecewa dan mereka tidak mendapat kesejahteraan lagi. Dan kehadiran perusahaan tambang tidak menguntungkan dan tidak membantu ekonomi masyarakat setempat. Peranan pemerintah daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sebenarnya
sangat penting terutama dalam era otonomi daerah. Secara umum, keberadaan pemerintah daerah adalah untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. Dan untuk itu, kegiatan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sudah sepatutnya merujuk pada hal yaitu mensejahterakan masyarakat, bukan mensengsarakan masyarakat atau dengan membangun pabrik atau tambang tersebut dapat menyusahkan masyarakat pada hari yang akan datang. Karena kita juga harus memikirkan ke depannya, lingkungan kita ini akan dinikmati oleh anak cucu kita. Jika dari kita sudah dirusak atau sudah tercemar, apakah bisa generasi yang akan datang dapat menikmati, atau jangan sampai mereka tidak dapat menikmati lingkungan alam ini? Maka dari itu, pemerintah dan masyarakat yang pro terhadap masalah ini harus sama-sama memikirkan kembali perencanaan pembangunan tersebut, bagaimana dengan dampaknya bagi kehidupan yang akan datang. Demikian video saya, sekian dan terima kasih.